Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan semua, Bapak Ibu, dosen, akademisi, peneliti, praktisi bidang kesehatan yang pada pagi hari ini kita akan sharing bersama tentang systematic review. Ya. Kegiatan ini diadakan oleh Prodi Kedokteran, Fakultas Kedokteran UNS bersama dengan Riset Group Disease Control, Fakultas Kedokteran UNS. Nah, saat ini yang seperti kita ketahui bahwa masa pandemi ini mengakibatkan banyak kegiatan penelitian, terutama yang memerlukan untuk pengambilan data secara langsung di lapangan menjadi terhenti karena situasi. Nah, alternatif yang bisa dilakukan antara lain dengan systematic review ataupun dengan menggunakan data sekunder seperti yang akan kita bicarakan pada kesempatan kita sesudah hari ini. Nah, walaupun situasi pandemi, tentunya kita sebaiknya sebisa mungkin melakukan sesuatu dengan kualitas yang baik, termasuk diantaranya bila kita akan melakukan systematic review untuk kita sendiri ataupun untuk mahasiswa. Nah, pada pagi hari ini akan sharing Prof. Ari Natalia Probandari dari RG Riset Group Disease Control tentang systematic review. Walaupun nanti memang kami sadari bahwa karena waktu hanya 2 jam tentu tidak bisa mengupas secara tuntas tentang systematic review, karena mestinya kalau kita pelatihan yang detail untuk systematic review itu bisa paling enggak ya 2 hari itu ya, tapi ini hanya 2 jam, tapi paling enggak kita bisa ada penyegaran tentang systematic review. Nah, untuk acara kita pada pagi hari ini akan ada presentasi dari Prof. Ari selama kurang lebih 1 jam dan diikuti dengan tanya jawab. Namun mohon maaf karena waktu memang hanya singkat, mungkin tidak semua pertanyaan bisa terjawab. Dan untuk Bapak Ibu yang nanti akan memberikan pertanyaan, silahkan menulis chat ya di Zoom group chat. Jadi tetap kami harapkan semua dalam kondisi supaya kegiatan bisa tetap berjalan dengan lancar melalui pertanyaan membacakan kepada narasumber kita. Baik, saya bacakan dulu sedikit CV dari Prof. Ari Probandari. Prof. Ari Probandari merupakan salah satu dosen di Fakultas Kedokteran UNS, sekaligus juga Kaprodi S3 IKM di Universitas 11 Maret, juga Ketua dari Riset Group Disease Control Fakultas Kedokteran UNS. Beliau juga sebagai Ketua Sanisi Project Indonesia, yang merupakan kolaborasi antara Groningen University di 5 negara yang didanai oleh European Commission. Kemudian beliau adalah fasilitator pada kursus riset implementasi WHO Regional Training Center di Asia Tenggara, anggota Komite Ahli TB Tuberkulosis dari Kemenkes, dan pengurus jejaring riset tuberkulosis Indonesia. Baiklah, supaya waktunya tidak banyak berkurang ya, mengingat apa yang kita bicarakan tentu akan lebih banyak lagi, maka saya persilahkan Prof. Ari untuk menyampaikan materi tentang systematic review. Monggo, Prof. Ari. Terima kasih. Bapak Ibu sekalian, selamat pagi. Mohon maaf saya memakai akunnya kolega saya, Dr. Sumadiono. Terima kasih Pak Madi meminjamkan akun. Jadi nama saya Ari Probandari. Pagi ini terima kasih pada program studi kedokteran Fakultas Kedokteran UNS yang memberikan kesempatan untuk sharing pengalaman melakukan systematic review. Kita mulai ya Bapak Ibu supaya nanti Eti di dalam pengantar ini menyampaikan pada kita semua, khususnya di program studi kedokteran Fakultas Kedokteran UNS, kita sedang memikirkan alternatif bentuk penelitian yang bisa dipakai untuk mahasiswa di dalam persyaratan untuk kelulusan sebagai sarjana kedokteran.
Maka salah satu alternatif yang akan kita bahas adalah tentang systematic review. Saya ingin agar kita semua nanti satu persepsi tentang apa itu systematic review, dan juga kita bisa bersama-sama memahami langkah-langkah systematic review yang lege artis itu yang seperti apa. Jadi saya akan sangat menekankan proses atau tahapan melakukan systematic review yang lege artis sesuai dengan standar. Jadi kita akan bicarakan dulu berbagai istilah, ya, karena ada banyak istilah yang sering sekali dimispersepsikan tentang systematic review. Karena tadi ada istilah scoping atau narrative review, juga meta analisis. Kemudian kita akan bicarakan tentang bagaimana langkahnya untuk systematic review. Juga saya akan mengajak untuk melihat langkah pencarian secara sistematis, kemudian bagaimana prosedur dan instrumen yang biasanya digunakan untuk critical appraisal yang adekuat, dan juga bagaimana menjelaskan proses sintesis dan penyajian hasil systematic review. Nah, ini teman-teman sekalian, Bapak Ibu, Pak mahasiswa saya. Jadi ada banyak sekali istilah tentang review. Kita sering mendengar kata systematic review, kemudian ada meta analisis, kemudian scoping review, narrative review, ada juga istilah non-systematic review, meta sintesis, meta etnografi. Mari kita lihat satu persatu istilah ini. Yang pertama tentu saja kita kenali dulu batasan apa itu systematic review. Jadi systematic review itu adalah sebuah desain penelitian, ya, desain penelitian yang memang tujuannya untuk menyintesis bukti-bukti penelitian yang sudah ada secara sistematis. Jadi kata systematic di depan kata review ini sangat penting, ya, sangat penting. Ini menunjukkan bahwa review itu dilakukan dengan sebuah proses tahapan yang terstandar, ya, untuk menjawab suatu pertanyaan review. Jadi proses sistematiknya itu sistematik dalam pencarian artikel, sistematik dalam telaah kritis terhadap bukti-bukti penelitian yang ada, dan sistematik di dalam melakukan sintesisnya. Sintesis itu artinya dari bukti yang ada itu kemudian dirangkum menjadi sebuah kesimpulan. Ya, ini juga harus dilakukan secara sistematis. Jadi prosedurnya harus sistematis. Kalau dengan kata lain, kita sering sebut systematic review itu sebetulnya adalah penelitian pada penelitian. Jadi study on studies. Jadi bahan penelitiannya itu ya hasil-hasil penelitian yang sudah ada. Jadi systematic review adalah desain penelitian. Kalau teman-teman semua mungkin pernah melihat piramida evidence, ya, evidence pyramid, ya, hierarchy of evidence, hierarki bukti. Kalau dalam penelitian epidemiologi, systematic review ini berada di puncak piramida. Ya, jadi sebuah desain yang dia dianggap kalau dilakukan dengan benar, ya, ini dianggap dia adalah desain penelitian yang paling kuat untuk menyimpulkan suatu jawaban atas pertanyaan penelitian. Nah, teman-teman mungkin juga pernah dengar kata meta analisis. Jadi mungkin di beberapa publikasi ditulis systematic review and meta analysis. Berarti artinya systematic review ini bisa dilakukan dengan meta analisis, tapi juga bisa dilakukan tanpa meta analisis. Karena meta analisis itu sebenarnya sebuah tahapan di tahap sintesis, ya, di tahap sintesis hasil penelitiannya. Nah, jadi ini saya sambil luruskan. Ada soalnya anggapan yang beredar kalau disebut systematic review itu kalau ada meta analisisnya itu kurang tepat. Jadi systematic review itu bisa dengan meta analisis, bisa juga tanpa meta analisis. Nah, yang jelas sebagai sebuah desain penelitian, systematic review ini pun juga harus dituangkan di dalam sebuah protokol atau proposal. Jadi artinya harus ada proposal untuk systematic review. Jadi nggak boleh systematic review itu asal-asalan, ya. Saya
pengen lakukan aja, nggak ada proposalnya, tidak diregister misalnya, ini nggak boleh. Jadi harus ada protokol. Nah, kalau meta-analisis itu apa sih? Jadi meta-analisis itu adalah suatu metode statistik ya, yang dipakai sebagai tambahan, jadi add-on untuk systematic review. Kalau mungkin pakai bahasa yang ini ya mudah itu, meta-analisis itu dia adalah sebuah metode statistik untuk menghitung weighted average, jadi rata-rata bobotnya. Jadi misalnya dari penelitian-penelitian sebelumnya, odds ratio-nya macam-macam ya, seperti yang digambar ini sebelah kanan, maka kita bisa lakukan meta-analisis sebetulnya untuk menghitung rata-rata bobot itu kalau ini dirangkum berapa sih odds ratio-nya. Ya ini, jadi itu meta-analisis. Nah, meta-analisis itu add-on-nya di systematic review, hasilnya disajikan dalam forest plot. Ini yang disebut dengan forest plot ya, teman-teman. Yang namanya forest plot itu seperti ini. Contoh di artikel yang saya ambil sebagai acuan. Untuk PPT dan semua referensi yang saya gunakan, sudah disiapkan oleh panitia, nanti bisa di-download. Nah, berarti kalau ada systematic review, ada juga non-systematic review. Atau istilah lainnya adalah narrative review atau scoping review. Jadi non-systematic itu sama dengan scoping review, sama dengan narrative review. Jadi artinya apa kalau scoping review non-narrative? Non-systematic review atau narrative review adalah review yang tidak memakai prosedur yang sistematis di dalam pencarian, di dalam critical appraisal, di dalam tesis. Jadi tidak melalui tahapan itu karena biasanya scoping review ini memang dibuat oleh pakar pada topik tersebut. Jadi artinya tidak perlu menjelaskan tahapannya, dianggap oh itu dianggap karena yang menyusun adalah pakar ya ini adalah merepresentasi dari pengetahuan yang ada gitu. Jadi pengetahuan tentang suatu hal yang ada yang disusun oleh seorang pakar. Nah, jadi ini bedanya antara scoping atau narrative review dengan systematic review. Kalau yang ada di dalam hierarchy of evidence, hierarki bukti, itu yang systematic review, bukan yang scoping atau narrative. Jadi saya kira ada mispersepsi juga yang harus kita luruskan karena selama ini banyak juga scoping review, narrative review yang dibuat mungkin kurang ini ya, jadi asal yang dibuat gitu, dan yang ditulis. Nah ini sebenarnya boleh saja nggak sistematis, tapi kalau yang nyusun itu ahli ya kita percaya. Lalu ada istilah metasintesis. Metasintesis adalah systematic review pada penelitian-penelitian kualitatif. Jadi kalau kita nyebut systematic review, itu bahannya terutama adalah bahan-bahan dari penelitian kuantitatif. Nah kalau bahannya penelitian kualitatif, systematic review-nya punya nama khusus, namanya metasintesis. Nama lain dari metasintesis adalah meta-etnografi, qualitative evidence synthesis, qualitative metasintesis, metanaratif review. Itu nama lainnya dari metasintesis atau systematic review pada penelitian-penelitian kualitatif. Nah, teman-teman sekalian, mungkin kita sudah familiar dengan Cochrane ya. Cochrane itu adalah lembaga yang mengembangkan, termasuk yang pionir untuk melakukan systematic review. Terutama kalau di awal nih banyak yang direview di Cochrane itu adalah penelitian-penelitian randomized control trials. Dan saat ini pun sudah ada training-training standar dari Cochrane ya. Di Indonesia pun ada Cochrane Indonesia yang secara rutin menyelenggarakan training untuk melakukan systematic review. Jadi Cochrane pun sekarang ini mulai mengembangkan tools untuk metasintesis, namanya EPOC. Nanti silahkan dokumennya ada di dalam materi yang bisa didownload.
Kemudian ada tools-tools yang lain, teman-teman. Jadi ini ada contohnya Epoch itu dari Cochrane, ada juga Emerge itu ya, tools yang lain. Jadi kita bisa melakukan tahapan metasintesis ini sudah ada tahapan yang harus dilalui apa saja. Tetapi di dalam webinar ini kita akan lebih khusus membicarakan tentang systematic review, ya, bukan metasintesis. Nah, kalau systematic review itu terutama akan direncanakan dipublikasi di tingkat internasional, sekarang ini ada kewajiban untuk meregistrasi systematic review di website yang namanya Prospero. Jadi Prospero ini memang website yang didedikasikan untuk meregister seluruh systematic review yang dilakukan oleh para peneliti di seluruh dunia. Jadi sebelum kita submit publikasi internasional misalnya, ini perlu diregister dulu di Prospero. Prospero ini juga akan ada banyak gunanya juga untuk kita, karena kalau kita melakukan systematic review, dia bisa lihat dulu sebenarnya ada nggak sih pihak lain yang sudah melakukan systematic review pada topik yang kita rencanakan. Jadi kewajibannya adalah meregister ini kalau untuk publikasi internasional. Kalau publikasi nasional bagaimana? Sampai sekarang sih jurnal-jurnal nasional belum mewajibkan ya untuk registrasi di Prospero ini misalnya. Hanya yang publikasi internasional itu sudah di jurnal-jurnal internasional bereputasi mereka mensyaratkan bahwa systematic review itu harus diregister dulu di Prospero. Nah, teman-teman sekalian, adik-adik mahasiswa, jadi ini tahapan melakukan systematic review. Di beberapa literatur mungkin beda-beda, ada yang nyebut 6 tahap, ada yang nyebut 7 gitu. Saya ini coba bikin lagi supaya lebih detail. Ini saya menyampaikan 8 tahap. Jadi yang pertama, sama halnya sebagai penelitian yang lain, kita bermula dari pertanyaan penelitian, perumusan masalah. Jadi harus jelas perumusan masalahnya apa yang mau direview. Misalnya, apakah kurkumin mempunyai dampak misalnya antioksidan lebih baik daripada pembanding? Misalnya. Itu contoh rumusan masalah yang bisa juga kita dekati nanti dengan systematic review. Kemudian setelah kita punya pertanyaan, yang kedua, kita itu lihat dulu, ada nggak sih systematic review yang dekat dengan topik itu? Meskipun mungkin tidak sama persis, tapi seringkali systematic review pada topik yang hampir dekat itu memberikan inspirasi kepada peneliti yang hendak melakukan systematic review untuk melihat sebetulnya database yang digunakan apa gitu, dan kata kunci pencariannya apa. Nanti saya jelaskan itu. Kemudian setelah lihat itu, kalau misalnya systematic review-nya ada, tapi nggak update misalnya. Terakhir itu 2010, kita bisa saja mengupdate systematic review. Tapi kalau misalnya systematic review itu belum pernah ada, oke, kita buat saja systematic review di itu misalnya dengan rentang waktu misalnya entah itu 20 tahun terakhir, 15 tahun terakhir, atau 10 tahun terakhir. Perlu untuk kemudian meneguhkan kita gitu ya. Saya mau systematic review melanjutkan atau memang saya bikin systematic review yang baru dengan topik atau misalnya saya tadi sudah katakan. Kemudian setelah itu kita searching, yang pencarian. Setelah searching, informasi yang ada kita kelola. Ya. Kita terus kelola. Informasi yang ada itu, ya, kita perlu punya persepsi nih bahwa meskipun yang kita telaah itu adalah bukti-bukti hasil penelitian yang mungkin sudah masuk publikasi dengan peer review, tapi tetap harus dilakukan telaah kritis. Jadi telaah kritis ini sebuah proses di mana kita bisa membobot kualitas dari bahan-bahan yang kita kumpulkan untuk systematic review. Jadi nanti akan memberikan kita
pemikiran. Sebetulnya misalnya systematic review ini dari aspek kualitas studi yang dimasukkan, ada nggak sih bias yang dominan di antara bahan-bahan yang kita kumpulkan misalnya. Nah setelah itu, ya, setelah ditelaah kritis ya kita ekstraksi datanya. Jadi apa yang ada di dalam literatur-literatur yang kemudian masuk, itu kita ambil informasi yang penting dan kita simpulkan. Nah, kesimpulan itu tentu saja dikembalikan lagi kepada pertanyaan atau rumusan masalah systematic review-nya sebagai sebuah jawaban atau sebuah kesimpulan. Setelah itu kita menyusun laporan hasil. Nah, teman-teman sekalian, adik-adik mahasiswa yang saya banggakan, di dalam menyusun rumusan masalah ini ada tekniknya, ya. Kita sebut teknik yang ngetop itu disingkat dengan PICO. Ya, jadi kalau kita melakukan systematic review, rumusan masalahnya kita tata dulu di dalam bentuk PICO. Jadi PICO itu harus ada P-nya, population atau patient, kemudian I-nya, intervention, kemudian C itu comparison, dan O-nya adalah outcome. Jadi contohnya, ini saya beri contoh di sini. P-nya adalah woman atau mother. I-nya, interventionnya social media education. C-nya face-to-face education. O-nya behavior. Jadi, kalau dengan begini, saya bisa menyusun rumusan masalah systematic review. Misalnya, kalau untuk perempuan atau untuk ibu, apakah edukasi sosial media lebih baik daripada face-to-face education, ya, edukasi face-to-face tatap muka dalam hal mengubah perilaku tentang sesuatu. Jadi ini rumusan masalahnya harus jelas, P-nya, I-nya, C-nya, O-nya. Ya. Nah, saya sering menerima pertanyaan, harus comparison-nya harus ada ya? Ya, bisa saja comparison-nya itu doing nothing, nggak bisa. Jadi misalnya, apakah kalau kita edukasi dengan sosial media dibandingkan tidak diedukasi, misalnya begitu, itu lebih baik, misalnya. Tapi tentu saja ini kan dikritisi lagi ya, rumusan masalahnya tadi. Kalau bisa tetap ada comparison. Nah, bagaimana kalau penelitiannya rumusan masalahnya tidak ada kaitannya dengan intervensi? Bisa juga gitu, misalnya tentang risiko, tentang risiko, bukan tentang membandingkan intervensi, bisa saja. Jadi kelemahan dari PICO ini memang tidak semua systematic review itu bisa secara lengkap rumusan masalahnya ada P-nya, ada I, ada C, ada E. Tapi yang harus ada itu tentu saja P tetap ya harus jelas, kemudian O-nya juga harus jelas. Lalu salah satu antara intervention misalnya. Kadang-kadang yang terbatas itu seringkali di comparison. Kemudian yang kedua, kalau penelitiannya tadi kan kita singgung ada systematic review yang khusus untuk kualitatif atau meta etnografi misalnya. Kalau itu ada paper yang bilang bahwa itu PICO nggak cocok, jadi harus pakai yang lain, misalnya spider. Ini ada paper, nanti silahkan dibaca. Jadi karena kalau di kualitatif itu lebih ada beberapa hal yang harus lebih spesifik lagi di dalam merumuskan pertanyaan penelitian. Ya, jadi itu spider ada sampel, phenomenon of interest, kemudian design, evaluation, dan research type. Silahkan nanti dibaca di paper yang saya ambilkan. Tapi sebetulnya kita bisa melihat antara PICO dan spider ini saling terkait sebetulnya. Ya. Jadi kalau di kuantitatif ada PICO, P-nya itu population, kalau di spider ya S-nya itu sampel. Kemudian kalau di kuanti ada I, intervention. Intervention itu tadi kalau tidak terkait dengan intervensi ya sebenarnya bisa disebut exposure. Paparan. Kalau di spider ada phenomenon of interest.
dan sebagainya. Jadi kita bisa lihat sebetulnya ada keterkaitan antara people dan spider. Lalu langkah yang kedua, kalau kita sudah merumuskan, maka langkah yang kedua adalah kita cek dulu dari contoh systematic review yang ada. Jadi saya sampaikan seringkali kita butuh inspirasi juga, ya. Contoh database yang sudah pernah dipakai itu seperti apa untuk topik yang dekat dengan topik yang akan kita lakukan systematic review. Kata kuncinya apa? Jadi contoh database, contohnya kalau secara internasional ada Medline, EBSCO, PubMed, Web of Science, dan sebagainya. Di dalam negeri kita juga punya itu. Jurnal-jurnal Litbangkes juga bisa untuk pencarian, meskipun pencariannya sangat sederhana, ya, sangat sederhana. Kalau di database internasional kita bisa memainkan pencarian ini dengan kata sambung and or nor gitu. Tapi kalau yang di dalam negeri ini masih terbatas, ya, untuk ini. Jadi biasanya dengan kata kuncinya juga yang pencariannya akan lebih kompleks. Artinya kita bisa kombinasi kata kunci macam-macam kalau di database internasional. Tapi ini menurut saya adalah sebuah sumber literatur yang perlu untuk dimanfaatkan. Jadi jurnal-jurnal nasional sekarang juga di indeks, ya, di garudaristekbrin.go.id, ya, bisa dilihat. Nah, teman-teman dan adik-adik semua, jadi kalau kita nyari literaturnya, kita itu perlu ada kata kunci untuk pencarian. Kata kunci itu bisa saja diturunkan dari rumusan masalah. Jadi kita punya PICO, ya. Jadi dari PICO itu sebenarnya kita bisa menurunkan dari kata kuncinya yang ada kaitannya dengan PICO-nya tadi. Tapi seringkali kita juga perlu konsultasi pada pustakawan. Karena pustakawan itu mereka punya ilmu, punya keterampilan untuk membantu kita menemukan kata-kata sinonim, ya, yang biasanya dipakai sebagai kata kunci. Jadi kombinasi kata kunci ini nanti akan kita pakai pertama kali untuk mencari dari database, ya, dari title dan abstraknya. Kalau zaman sekarang ini juga ada software, namanya software text mining. Ini untuk nyari tadi keyword-keyword yang mungkin terkait dengan satu topik itu apa saja. Ini para pustakawan mereka familiar dengan software text mining. Nah, seringkali kita harus beberapa kali nyoba di dalam menerapkan kata kunci. Jadi nggak bisa ada proses yang satu kali jadi. Saya pakai kata kunci ini langsung jadi. Tapi kita kadang-kadang perlu nyoba trial. Jadi bisa saja hasil dari nyoba kata kunci ini saya sebut, ya, terlalu luas atau terlalu spesifik. Bagaimana cara kita mengetahui itu? Saya pernah konsultasi pada pustakawan ketika saya kebetulan mendapatkan kesempatan workshop untuk systematic review di UNSW di sini. Waktu itu saya dapat kesempatan untuk mengunjungi perpustakaan dan diskusi dengan pustakawan di sana. Pertanyaan saya waktu itu adalah, bagaimana kita tahu pencarian kita itu sudah optimal atau belum? Nah, jawaban dari pustakawan waktu kami diskusi adalah tidak pernah ada cut off, terlalu spesifik kalau sekian hasilnya, kalau terlalu luas sekian, tetapi ini hanya perkiraan saja. Kalau di tahap pertama dalam pencarian itu kita mendapatkan lebih dari 3.000-an title dan abstrak, maka itu terlalu luas. Terlalu luas. Jadi nanti akan dibutuhkan proses yang lebih rigid gitu di tahap berikutnya. Kalau kita terlalu luas di awal, nanti kerja kerasnya waktu kita screening ngeluarin yang nggak relevan. Gitu. Tetapi kalau dari tahap awal itu kita dapatnya kurang dari 1.000
title, itu sangat mungkin itu terlalu spesifik. Jadi yang optimal itu di tahap awal hasil pencarian dengan kata kunci itu sekitar 1.000 sampai 3.000. Ya, tentu saja ini mungkin tadi disclaimer-nya dari pustakawan ini sangat tergantung dari topiknya, tapi itu pengalaman mereka dengan ini ya, proses searching untuk systematic review sebelumnya. Jadi dalam hal ini kita sangat membutuhkan sebenarnya peran dari para pustakawan untuk membantu kita memberikan pendapat ke kita tentang kombinasi kata kunci yang dipakai. Kemudian yang kedua, kita juga di dalam protokol systematic review itu harus menetapkan kriteria inklusi eksklusi literatur. Jadi misalnya kriteria inklusinya untuk systematic review, kalau dia original research misalnya, inklusi. Kemudian yang lain adalah tanggal publikasi. Jadi yang diambil itu yang dipublikasi dari tanggal berapa, tahun berapa, sampai tanggal berapa, tahun berapa. Ini termasuk kriteria inklusi. Lalu juga kata kunci nanti. Kunci tadi inklusi dan sebagainya. Jadi di setiap paper-paper systematic review itu harus dijelaskan kriteria. Nah, kadang-kadang ada juga systematic review yang memasukkan kalau bahannya sudah dalam bentuk systematic review mau dimasukkan apa enggak. Ini juga dijustifikasi aja oleh penelitinya. Kalau dia dimasukkan, jadi systematic review sebagai termasuk yang masuk dalam bahan systematic review yang dilakukan, maka perlu ada critical appraisal. Jadi tidak benar, soalnya ada anggapan begini teman-teman dan adik-adik. Kalau sudah papernya itu systematic review itu nggak perlu di critical appraisal. Itu tidak benar. Jadi yang namanya semua hal ya publikasi itu meskipun sudah masuk peer review itu tetap harus dilakukan critical appraisal atas kualitasnya oleh peneliti. Nah, ini teman-teman dan adik-adik sekalian. Jadi selain kita melakukan bibliographic searching ini dari database elektronik, kita sebetulnya sangat dianjurkan untuk memasukkan yang namanya GRE literatur. GRE literatur itu adalah literatur yang dia tidak publish melalui proses peer review. Ya. Jadi misalnya abstract proceeding itu seringkali dia mungkin ada proses peer review, tapi artinya tidak kemudian dipublikasi luas ya di dalam sebuah database jurnal misalnya. Kemudian tesis disertasi ini juga GRE literatur, ya, GRE literatur atau web atau laporan-laporan lain, laporan Kemenkes, laporan WHO, UNICEF dan sebagainya itu masuk GRE literatur. Yang ketiga adalah pencarian dengan hand searching. Yang dimaksud dengan hand searching itu kita sudah punya paper-paper yang masuk ya sebagai bahan, lalu di daftar pustakanya kita lihat nih ada nggak dari daftar pustakanya ini kemungkinan artikel yang relevan tapi nggak masuk di proses pencarian kita sebelumnya lewat bibliographic searching. Jadi itu namanya hand searching. Atau yang keempat ini juga bisa dilakukan kontak dengan penulis yang sering nulis atau riset tentang topik itu, tanya punya penelitian yang sekarang sedang dilakukan nggak, hasil sementaranya apa dan sebagainya, itu juga bisa masuk sebagai bahan dari systematic review. Nah ini teman-teman nih screenshot dari pencarian ya kalau di PubMed. Ini Anda bisa melakukan kombinasi kata sambung, di sini ada pilihannya and or not ya, misalnya. Kalau Anda bisa masukkan kata kunci. Nah, kalau sudah dapat, ya, ini perlu untuk dikelola, pengelolaan proses pencarian. Jadi ini yang disebut dengan sistematik di dalam proses pencariannya harus jelas. Kalau saya pakai kata kunci ini di tahap awal, waktu mencari abstrak dan title dapat berapa. Setelah itu saya screening yang relevan, akhirnya tinggal berapa, dan sebagainya. Itu semuanya harus tercatat dengan sangat rapi. Kita bisa lakukan secara manual,
Saya pun masih pakai manual, teman-teman. Tapi ya manual itu memang lebih repot daripada pakai software. Jadi kalau kita bisa saja ganti proses pengelolaan ini dengan software, misalnya dengan EndNote. Ya. Cuman EndNote itu berbayar. Ya. Jadi saya termasuk penggemar yang open source. Jadi kita bisa saja pakai Mendeley, tapi Mendeley juga ada keterbatasan, tapi bisa kita gunakan dengan modifikasi tertentu. Nah, ini kalau dengan software misalnya. Jadi kita harus tahu dengan tahap pertama dapat berapa, tahap kedua ketika kita cek lagi dari full text-nya dapat berapa. Jadi ini teman-teman, ini namanya flowchart. Kalau systematic review harus ada flowchart ini. Jadi pertama waktu identification dari beberapa database dapatnya berapa, ya. Setelah itu sangat mungkin ada duplikasi. Jadi setelah dihilangin duplikasinya jadi berapa, ini tahap screeningnya. Lalu setelah itu ya berapa yang di-exclude karena tidak relevan. Ini semuanya angka-angka ini harus kita laporkan. Setelah itu akses full text ya. Akses full text-nya, setelah itu setelah diakses full text dan sebagainya, akhirnya berapa yang dimasukkan di dalam sintesis. Kemudian, ya ini ada link-link yang nanti silakan teman-teman bisa pakai untuk belajar lebih jauh. Nah, jadi itu ya, sistematik dalam pencarian. Yang kedua adalah sistematik di dalam menilai kualitas dari paper-paper yang masuk. Nah, ini yang disebut dengan critical appraisal. Standarnya, teman-teman, critical appraisal untuk systematic review itu dilakukan oleh dua orang. Dua orang. Kenapa sih harus dua orang? Ya, nanti ini kalau cuma satu orang subjective bias, ya, yang menilai cuma satu orang. Tapi kalau dua orang nanti bisa ini saling didiskusikan kualitasnya. Nah, lalu selain dilakukan oleh dua orang, harus ada checklist critical appraisal yang dipakai. Dan checklist ini macam-macam sesuai dengan desain studinya. Jadi, teman-teman bisa lihat ke website ini, equatornetwork.org. Di situ ada daftar, ya, daftar checklist yang bisa dipakai untuk setiap desain studinya. Jadi kita ambil yang sesuai. Kemudian yang kedua, ini juga ada dari lembaga lain. Lembaga lain, capsuk.net misalnya. Mereka juga ngembangin tools untuk critical appraisal sesuai dengan desain penelitiannya. Kemudian yang ketiga, ini yang menarik juga, Joanna Briggs, ini institusi di Australia, juga mengembangkan critical appraisal tools. Bahkan untuk penelitian-penelitian yang selama ini mungkin kalau di dalam Cochrane belum ada gitu. Jadi misalnya checklist untuk critical appraisal pada prevalence study. Jadi studi-studi khusus tentang prevalence. Ini ada di journalx.org. Kemudian ada juga dari Kanada. Ya, dari Kanada juga ada yang mengembangkan untuk itu. Jadi teman-teman harus kalau melakukan systematic review selain tadi critical appraisal-nya itu dua orang minimal, ya harus pakai checklist yang bisa dipertanggungjawabkan. Hasilnya nanti dirangkum. Jadi di dalam systematic review itu biasanya di lampirannya ya, kalau teman-teman baca paper-paper systematic review, lampirannya itu ada tabel risk of bias. Jadi itu tabel yang menunjukkan misalnya dari sekian studi yang dimasukkan, itu sebenarnya kualitasnya seperti apa dari beberapa aspek di dalam critical appraisal. Nah, ini juga sekarang mulai ada ini ya, software yang bisa dipakai untuk critical appraisal, tapi saya belum pernah nyoba ya, saya baru baca-baca aja. Ini robot reviewer, tapi ini masih sangat terbatas hanya pada desain penelitian RCT. Saya kira kalau untuk penelitian yang selain RCT mungkin agak kompleks ya, semakin yang penelitian observasional itu kan semakin kita harus
ketika critical appraisal itu memandangnya lebih banyak aspek gitu. Kalau RCT kan memang karena sudah itu randomized control trial ya dinilai lebih terbatas, sehingga mungkin dengan robot viewer ini bisa. Nah, setelah di critical appraisal, maka kemudian peneliti bisa melakukan justifikasi. Apakah studi-studi dengan kualitas yang kurang baik itu mau di-exclude atau tetap dimasukkan? Jadi bisa sih tetap dimasukkan, tapi tadi harus hati-hati menilai evidence nanti, membuat sintesisnya harus hati-hati. Saya sekarang ini sedang ada pekerjaan systematic review dengan teman-teman di UGM misalnya, tentang kita melihat apakah sebetulnya prevalensi di beberapa penyakit neglected tropical diseases itu membaik, artinya prevalensinya menurun setelah ada mass drug administration. Nah, di Indonesia, ini susahnya. Di Indonesia itu paper-papernya kalau dilihat critical appraisal ternyata secara umum itu kita lihat hanya sekitar 50% yang dari aspek metode itu ada kuat. Sementara 50% itu pasti ada banyak keterbatasan di beberapa sisi metodologi. Nah, ini kita berpikir kalau kita nggak pakai tuh yang 50%, maka akhirnya menjadi sangat sedikit ya, bahannya untuk systematic review. Tapi kalau itu kita masukkan, itu kita berpikir, oke, kita masukkan saja, tapi nanti harus hati-hati ketika kita melakukan sintesis. Jadi ya bisa kelihatan setelah di meta-analisis ternyata misalnya heterogenitasnya tinggi gitu dan sebagainya. Tapi justru itu menjadi hal yang bisa dibahas. Ternyata ya kita di Indonesia itu misalnya studi-studi untuk mengevaluasi efek dari MDA itu memang masih terbatas. Nah, ini salah satu hal yang kita diskusikan. Misalnya begitu. Jadi disinilah peneliti bisa melakukan justifikasi informasi apa yang akan diekstrak dari bahan-bahan yang sudah masuk. Nah, ekstraksi data ini harus dimasukkan secara sistematis juga di dalam sebuah rangkuman tabel. Saya masih pakai yang manual, pakai Excel. Ya dimasukin aja misalnya nama studinya, autornya, ini desainnya, misalnya pada populasi apa, umur berapa, kemudian sampel size-nya cukup atau tidak, dan sebagainya. Sampel size-nya berapa, yang akhirnya diperiksa berapa, hasilnya bagaimana, angka-angka yang ada di dalam paper-paper itu dirangkum menjadi sebuah tabel Excel secara manual. Bisa juga sebenarnya di sini teman saya yang di Australia ini, kalau mereka pakai software NVivo, software NVivo itu sebenarnya software kualitatif, tapi dipakai untuk secara cepat bisa mengekstrak ya dari informasi dari paper itu lalu dimasukkan ke tabel Excel. Memang lebih cepat gitu. Kalau manual kan kita baca gitu, baca satu-satu perlu dimasukkan. Kalau software NVivo ya kita bisa searching dengan software yang kita masukkan ke Excel. Nah, kalau sudah diekstraksi informasinya lalu disintesis. Nah, tadi yang saya tekankan, sintesis ini di systematic review bisa dilakukan tanpa meta-analisis, bisa juga dengan meta-analisis. Tapi meta-analisis itu hanya bisa dilakukan sintesis pada studi yang sama desainnya. Jadi RCT semua, prevalensi semua, dan sebagainya. Jadi ini meta-analisis bisa, tapi harus tadi studinya sama. Tapi bisa juga sintesisnya tanpa meta-analisis. Ini ada guideline-nya juga, teman-teman. Jadi ada SWIM guideline. Ini membantu ya, dia sebagai add-on guideline terhadap guideline systematic review yang umum, PRISMA. Ya, PRISMA itu guideline untuk systematic review. Jadi ini saya masuk pada guideline penulisan bahwa sekarang ini ada
guideline, panduan yang bisa kita pakai, yang kaitannya dengan systematic review adalah panduan menulis protokol systematic review, itu ada sendiri. Panduan untuk menulis laporan systematic review, itu ada sendiri. Dan panduan untuk menulis abstrak systematic review kalau mau kita di conference atau di jurnal dan sebagainya. Nah, jadi ini Prisma P. Ini adalah guideline untuk systematic review dan meta-analisis protokol. Jadi kalau kita lagi bikin protokol, bisa lihat ini, Prisma P. Kemudian kalau kita nulis hasilnya, ini bisa mengacu ke Prisma tanpa P. Jadi P-nya itu menunjukkan protokol. Kemudian kalau kita mau bikin abstrak ya, untuk conference, bagaimana nulis abstrak yang tepat untuk systematic review, ini juga ada guideline-nya. Prisma for Abstract, ini bisa mengacu ke paper ini. Ini sudah saya downloadkan, kawan-kawan nanti tinggal panitia akan membaca. Nah, ini juga ada 2 paper yang saya juga sudah downloadkan untuk teman-teman sebagai contoh ya, artikel systematic review dan meta-analisis. Ada 2, ini yang sangat menarik saya dan jelas dan tidak sulit gitu mengikuti alurnya. Jadi silahkan nanti ini dilihat ya sebagai contoh. Nah, ini ada juga beberapa referensi untuk memahami, teman-teman bisa mengacu ke video dari Cochrane untuk memahami systematic review meta-analisis itu bedanya apa dan sebagainya secara singkat. Sangat menarik videonya, sangat jelas. Kemudian ada beberapa artikel yang saya pakai. Nah, mungkin sebagai penutup, ini nanti bisa didiskusikan, tetapi saya merasa apakah systematic review ini bisa untuk pengganti skripsinya teman-teman S1? Maka kalau saya ditanya pertanyaan itu, maka saya akan jawab, bisa, tetapi ada tetapinya. Menurut saya, pokok-pokok prinsip-prinsip dalam tahapan systematic review tadi harus dijalankan dengan benar. Saya termasuk yang tidak setuju kalau bilang systematic review, tetapi ternyata tahapan-tahapannya tidak sistematik. Jadi tadi supaya sistematik kan pertama di dalam pencarian. Ini membutuhkan juga seringkali kesulitannya ada pada akses full text. Kalau cari abstract title, saya kira semua universitas sekarang memfasilitasi itu, ya. Dan kita juga bisa, misalnya lewat PubMed, itu tidak berbayar. Tetapi begitu sampai pada akses pada full text, nah disinilah keterbatasan kita. Nah, kalau misalnya ada 1-2 nggak dapat full text-nya, saya pernah melakukan, nggak ada. Kalau cuma 1-2 kita bisa laporkan, mungkin 2 artikel ini kita nggak dapat full text-nya. Tapi kalau yang nggak didapatkan full text-nya banyak, nah ini kan akan menyebabkan juga ada bias nanti di dalam systematic review-nya. Kemudian yang kedua, jadi di tahapan critical appraisal. Kalau systematic review itu dijadikan project untuk pengganti penelitian S1, untuk skripsi misalnya, maka ini bisa saja. Tetapi pembimbing itu harus memberikan fasilitasi yang adekuat di dalam critical appraisal. Bahkan ini saya dan Dr. Eti, kita satu tim, ada mahasiswa S3, mahasiswa kami itu bikin systematic review. Kami berdua menyediakan diri untuk menjadi partner di dalam critical appraisal, jadi juga harus baca papernya dan mendiskusikan hasil critical appraisal. Jadi tidak bisa mahasiswa sendirian dilepas, karena systematic review itu seringkali memang dibuat oleh tim, bukan individu satu orang, harus ini teamwork. Yang ketiga adalah di tahap sintesis tadi. Kalau untuk S2 mungkin sudah diajari sampai ke meta-analisis, bisa. Tetapi kalau untuk S1 mungkin adalah terbatas systematic review tanpa meta-analisis. Kecuali mungkin mahasiswanya melalui kursus singkat tentang meta-analisis dan sebagainya. Jadi ini ada disclaimer ya, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Bukan berarti ini nggak bisa untuk S1, sangat bisa, tetapi butuh
butuh dukungan penuh itu dari pembimbing, dari para dosen yang mengawal. Saya kira ini Dokter Evi, waktu saya kembalikan untuk diskusi. Kami persilakan. Ya, matur nuwun Prof. Ari atas penjelasannya. Ya, seperti tadi sudah saya sampaikan ya Bapak Ibu bahwa karena waktu memang mungkin kita tidak bisa sangat mendetail gitu untuk membahas tentang systematic review. Nah, ini ada beberapa pertanyaan yang sudah saya catat baik dari chat yang ada di Zoom maupun yang di YouTube, dan beberapa menanyakan hal yang sama. Jadi mungkin nanti ada beberapa yang akan saya jadikan satu pertanyaannya. Yang terakhir tadi Prof. Ari sudah menjelaskan tentang penggunaan systematic review untuk skripsi. Ini saya kira pertanyaan dari Andreas dan Indah Purnama sudah terjawab ya, tentang penggunaan systematic review untuk skripsi apakah bisa, ya, sudah terjawab, jadi mungkin tidak perlu diulas lagi. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Ibu Dini, Dr. Jadid, kemudian Bu Astrida, Bu Oktaviano, Bu Sri Arini, dan Bu Arvina, tentang batasan minimal artikel yang bisa digunakan pada suatu systematic review, dan apakah ada perbedaan batasan minimal tersebut untuk level, tergantung level studinya, misalnya kalau S2 berapa, kalau S1 berapa, kalau D4 berapa. Kemudian menentukan jurnal yang bereputasi yang bisa direvisi caranya seperti apa. Mungkin itu dulu, satu pertanyaan dulu Prof. Ari, monggo dijawab. Oke, terima kasih Dr. Evi. Jadi pertama soal jumlah batasan artikel. Saya kira sebetulnya tidak ada batasan. Tidak ada batasan. Tadi yang saya sebut terlalu luas, terlalu sempit, itu di dalam, itu indikator ketika kita nyari. Kita mencari, tapi hasil akhirnya itu yang membatasi bukan kita loh. Yang membatasi adalah kriteria yang kita tentukan sendiri. Jadi jangan sampai ini terbalik ya. Saya khawatir tuh gini modelnya. Terbalik, nemuin dulu berapa jumlah yang di bawah. Ini ya saya tayangkan nih flowchartnya. Jadi flowchartnya ini kalau kita lihat kan panahnya itu bukan dari bawah, tapi dari atas. Nah, ini ya. Jadi panahnya dari atas loh. Nggak pernah kita nentuin dulu di bawah ada 10, lalu baru ke atas, salah. Jadi dari kata kunci, kriteria, dan sebagainya tadi yang sudah kita tetapkan, kita tuh dapat berapa records-nya. Terus setelah duplikasinya dibuang, jadi berapa. Ya. Kemudian setelah itu ya di screening dari full text, yang eligible sesuai kriteria jadi berapa. Jadi tidak pernah ada batasan minimal. Jadi nggak ada istilah systematic review S1 10, S2 20, S3 30, salah. Nggak ada batasan itu. Tapi kita, batasan itu ditentukan oleh apa? Kriteria. Jadi proses pencarian ini didrive, didorong, diarahkan oleh kriteria yang kita tentukan sendiri. Dan kata kunci ini, kita perlu untuk mengambil satu contoh ya dari yang sudah jadi, ya papernya He tadi. Nah, ini saya contohkan. Kemudian yang kedua tentang jurnal reputasi. Kalau lewat database itu enggak lagi kenal, nggak perlu ini jurnal reputasi atau tidak. Ya pokoknya tadi kan panduannya searchingnya lewat database. Itu aja. Kalau kita baca ini, jadi bukan yang kemudian kita milih-milih lagi ini reputasi tidak. Kita itu di drive prosesnya itu pencariannya lewat database. Apa? Jadi misalnya PubMed atau Medline, ya itu dari situ. Ya, dari situ aja. Nah, soal nanti kualitas itu ada pada proses critical appraisal. Yang di critical appraisal itu isinya. Bukan ini judul jurnalnya apa, dia Sinta berapa. Bukan.
Ada yang pernah critical appraisal? Critical appraisal itu misalnya kita lihat samplingnya bagaimana, tepat atau tidak, besar sampelnya dihitung tidak, ada power calculation enggak, ada kemungkinan sampling bias, misalnya begitu. Jadi bukan yang ini singkat berapa dan semoga itu menjawab ya. Coba saya ambilkan contoh ya dari ada. Mohon maaf, Prof. Ari masih di mute. Oh, oke, sorry. Oke. Ya, jadi ini ya, silahkan teman-teman nanti cek ke contoh yang saya ambil untuk materi ini. Misalnya di strateginya itu harus dijelaskan. Jadi database yang dipakai untuk nyari apa, misalnya di sini dia pakai PubMed, Web of Science, Embase, Cochrane misalnya. Kemudian untuk kombinasi kata kuncinya apa saja, ya, ini dia harus jelas. Kemudian juga kriteria inklusinya. Ya. Jadi papernya harus temanya tentang apa. Ini kan tadi sebenarnya diturunkan dari PICO. Lalu bentuk penelitiannya yang diambil yang seperti apa, ya, desain seperti apa yang masuk, dan sebagainya. Jadi kita dibatasi, bukan dibatasi jumlah, tapi dibatasi oleh kriteria. Nah, saya kembali ke sini. Jadi misalnya ini artikel systematic review-nya, ya, dengan record tadi sesuai database, ya, dengan kata kunci, ini dapat 1499 abstrak dan title. Dari sini pasti ada yang duplikasi. Nah, setelah dibuang duplikasinya jadi 1225. Ya. Dari 1225 dilihat kemudian abstraknya. Ya. Dan dieksklusi yang tidak sesuai tadi. Nah, disinilah kesesuaian relevansi dengan kriteria tadi dicek dulu di abstraknya. Setelah dicek, oh ada 1064 yang nggak relevan. Maka hanya ada 131 yang kemudian dicari full text-nya. Dan ini juga kita bisa lihat di H ini hanya kemudian ada 60 full text yang dimasukkan. Ini juga kita bisa lihat dari 131 hanya 67 full text yang kemudian dimasukkan ya di dalam critical appraisal. Ini alasannya ini. Jadi pertama ada yang nggak jelas outcome-nya. Itu ada 26. Terus bukan peer-led intervention seperti yang jadi meskipun kadang-kadang begitu artikel itu meskipun di abstraknya nyebut itu tapi isinya setelah dibaca di full text-nya ada hal yang nggak jelas, ini di-exclude oleh si lalu ini juga ada yang akhirnya dia nggak bisa download artikelnya, ini juga harus dilaporkan dulu. Jadi misalnya kita nggak bisa akses full text-nya gitu, sudah minta bantuan ke yang lain-lain. Kalau saya sering kali menggunakan jaringan saya yang lagi sekolah di luar negeri atau bahkan teman dulu yang teman sekolah, saya tanyain bisa nggak
download artikel ini gitu. Itu juga cara gitu ya untuk mengatasi kendala akses full text. Tapi tetap saja bisa saja kemungkinan seperti ini, tetap nggak bisa di-download, ya, artikelnya ada 2. Jadi akhirnya full text yang dimasukkan 60. Nah, kalau di paper ini dia lanjutkan dengan meta-analisis. Yang dimasukkan meta-analisis 59. Jadi, saya ulangi lagi, tidak ada batasan minimal artikel misalnya S1 10, S2 20, S3 30. Enggak. Kalau kita sesuai standar ya kita itu batasan jumlahnya ini bukan kita yang bikin, tapi kita itu dibatasi oleh kriteria yang sudah kita tetapkan. Jadi angka-angka ini bukan angka-angka settingan gitu ya. Angkanya ini benar-benar produk dari searchingnya, proses screeningnya, proses critical appraisal. Kemudian untuk jurnal reputasi dan tidak, kalau di systematic review proses itu tidak ada itu menggolongkan reputasi atau tidak. Yang jelas itu nanti adalah bagian dari proses critical appraisal. Apakah critical appraisal-nya misalnya semuanya oke, tapi biasanya pasti ada aspek-aspek tertentu yang mungkin menjadi keterbatasan gitu. Jadi kalau Anda klik tadi di link yang saya buat, tabel risk of bias, itu menunjukkan ini low risk atau high risk misalnya gitu. Kadang-kadang antara moderate, high, dan low. Tapi ada juga yang modelnya itu misalnya di aspek sampling, itu yes, clear, atau no, tidak adequat, atau unclear. Misalnya begitu. Jadi tergantung dari instrumen critical appraisal yang dipakai. Itu Dr. Edi sementara, semoga bisa menjawab. Matur nuwun Prof. Ari. Kita lanjutkan dengan pertanyaan berikutnya. Ini tentang penyusunan proposal systematic review ya. Bagaimana proposal untuk menyusun systematic review dan pada siapa proposal tersebut akan diajukan? Ini pertanyaan dari Trisna dan Linda. Kemudian yang terkait dengan itu, apakah perlu mengajukan ethical clearance? Pertanyaan dari Muhammad Freddy dan Meni. Dan juga apakah dapat melakukan systematic review dari artikel systematic review yang lain? Gitu. Jadi sudah ada systematic review, kemudian itu sebagai bahan untuk melakukan systematic review. Yang terkait dengan ethical clearance, ada pertanyaan dari Kaimudin. Jadi ada penelitian yang awalnya bukan systematic review, kemudian kemungkinan karena era pandemi ini, maka akan berganti menjadi systematic review. Apakah perlu membuat ethical clearance yang baru? Ya, sementara itu dulu, Prof. Ari, silahkan dijawab. Pertama untuk proposal systematic review. Jadi tadi kan memang semua systematic review itu harus ada proposalnya atau protokol. Ya. Untuk apa? Ini kepentingannya ada banyak. Kalau kita itu mau nantinya systematic review-nya dipublikasi internasional, tadi saya sebutkan bahwa itu harus ada registrasi di Prospero. Nah, protokol systematic review ini diperlukan untuk registrasi di Prospero. Yang kedua, kalau systematic review ini dipakai sebagai pengganti penelitian S1 misalnya, ya tentu saja proposal systematic review-nya itu dipakai sebagai pengganti proposal untuk skripsi. Ya, jadi ini nanti kalau misalnya prodi kedokteran itu sudah artinya membuka kemungkinan adanya systematic review sebagai pengganti skripsi di era pandemi ini, berarti nanti formatnya mungkin perlu disesuaikan. Ya, formatnya perlu disesuaikan sesuai dengan format untuk protokol systematic review. Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah, perlukah ethical clearance? Kalau sejauh ini saya lihat, ini tidak perlu ada ethical clearance, karena ethical clearance itu terutama kalau penelitian pada human subject, ya, human dan animal subject. Jadi kalau ini kan kalau systematic review itu kan penelitian pada penelitian. Jadi tidak perlu ethical clearance dari komite etik, namun waktu nulis systematic review itu
peneliti perlu menjelaskan konflik of interest. Jadi perlu dideskripsikan konflik of interest-nya peneliti apa. Konflik of interest itu contohnya kalau misalnya ada keterkaitan dari ya pernah artinya mendapatkan pendanaan dari pihak tertentu untuk melakukan systematic review, sehingga itu kemungkinan akan mempengaruhi cara sintesisnya misalnya. Itu harus di-declare, harus dijelaskan. Jadi kalau tadi nyambung juga ke pertanyaan, kalau sebelumnya bukan systematic review, sebelumnya adalah penelitian dengan pengumpulan data primer yang pada human atau animal subject, lalu terus ganti, ya berarti tidak perlu untuk ngurus EC baru, tetapi perlu melaporkan kepada komite etik bahwa penelitian sebelumnya itu enggak jadi. Jadi ini yang mungkin perlu untuk kita biasakan ya, kita harus laporan ke komite etik dari progres penelitian. Jadi harus tetap lapor, tapi lapornya bukan untuk ngurus EC baru, tapi lapor bahwa penelitian sebelumnya itu tidak jadi diselenggarakan karena banyak kendala. Kemudian apakah penelitian artinya systematic review itu bisa ngambil systematic review sebagai bahan? Jawabannya bisa. Tetapi itu tadi critical appraisal ini berarti tetap harus dilakukan dengan instrumen yang tepat untuk penelitian systematic review. Jadi critical appraisal itu toolsnya banyak ya, sesuai dengan desainnya. Kalau teman-teman masukin penelitian cross-seksional ya ambil critical appraisal untuk penelitian cross-seksional. Kalau itu case control ya ambil untuk case control. Kalau systematic review ya ambil critical appraisal untuk systematic review. Itu Dr. Evi. Prof. Arif, kita lanjutkan dengan pertanyaan berikutnya dari Bapak Agung Nugroho. Untuk cara atau strategi menentukan keyword, ini juga pertanyaan yang sama datang dari Bu Eli Syatar dan Bu Indriati. Jadi trik-trik untuk mempermudah pencarian kata kunci itu seperti apa? Kemudian manfaat aplikasi pengolah data seperti Atlasti dalam pembuatan systematic review ini. Silakan Bu Ari. Oke, yang pertama untuk kata kunci. Kata kunci itu dari mana sih kita tahu kata kuncinya apa saja? Pertama adalah dari rumusan masalah. Oke, kalau saya contohkan rumusan masalahnya itu apakah pada untuk mengatasi misalnya demam pada anak kurang dari 5 tahun. Mana yang lebih baik antara paracetamol dan ibuprofen untuk menurunkan temperatur tubuh misalnya. Berarti kan itu dari PICO-nya kelihatan. P-nya itu berarti anak 5 tahun. I-nya paracetamol. C-nya ibuprofen. O-nya misalnya dia sebagai fungsi antipiretik. Maka dari PICO ini kemudian kita secara pragmatis kita itu cari sinonim. Ya, jadi masing-masing tadi ya, kita sudah dapat petunjuk ya dari PICO-nya tadi. Dari situ dicari sinonimnya. Nah, lalu sinonim itu kemudian dicoba. Bisa saja dikombinasikan. Jadi kombinasinya itu ada and, ada or. Kalau N itu artinya misalnya A, N, B. Itu berarti yang akan didapat adalah literatur yang keduanya ada A dan B-nya. Tapi kalau A or B, literatur yang didapat adalah yang memuat A saja juga dapat, yang memuat B saja juga dapat. Ya. Atau yang memuat keduanya itu semua dapat. Nah, jadi kita ketika menyusun kata kunci tadi, kita juga perlu untuk menguji coba, mempilotkan. Jadi menguji cara strategi pencariannya. Saya dan beberapa
mahasiswa S3 ya, terutama kalau systematic review ini kan kalau S3 itu jadi kewajiban di awal sebelum mereka nulis disertasi. Ini seringkali kita coba ya beberapa kali. Kalau keyword ini, kombinasi ini dapatnya berapa jumlah abstrak title-nya tadi. Kemudian kalau dikombinasi lagi, nah, tadi dicoba beberapa kali, jadi dipilotkan dengan perkiraan ya. Perkiraan kalau searching strateginya itu optimal, itu tadi sekitar di awal tuh antara 1000 sampai 3. Nah, jadi itu sih caranya bikin keyword. Dan juga kita bisa konsultasi ke pustakawan. Bisa konsultasi ke pustakawan. Seringkali pustakawan akan memberikan kita masukan terhadap pilihan keywordnya. Jadi misalnya yang pernah kasus ya yang saya hadapi dengan mahasiswa bimbingan saya misalnya, kita masukkan kata low and middle income countries misalnya, itu berapa hasil yang didapat? Berarti kalau low and middle income countries itu termasuk Afrika gitu bisa masuk. Padahal semula niat kita hanya systematic review untuk Asia misalnya, berarti itu nggak pas ya. Kita ganti misalnya itu negara dengan kata yang lain yang lebih pas misalnya. Jadi ini seringkali teman-teman pustakawan ini akan sangat membantu kita memilihkan keyword. Nah, lalu juga ada software mining text tadi, text mining software. Itu saya pernah nyoba. Jadi software itu sebetulnya membantu kita cari sinonim. Cari sinonim kata itu yang lain itu apa. Yang kemudian, oh ya satu lagi saya lupa, di pun cerita. Di PubMed sendiri ada yang namanya mesh database. Mesh itu tulisannya M besar, E kecil, SH besar. Jadi mesh database itu ME-nya itu medical, S-nya itu subject, H-nya itu heading. Jadi di situ ada database kata-kata kunci yang sering menjadi istilah ya untuk bidang kesehatan. Jadi medical subject heading yang standar. Kita bisa cek juga di situ. Dia akan memberikan kita inspirasi tentang keyword apa yang bisa kita pakai. Kemudian yang kedua, sintesis. Software tadi perannya seperti apa? Sebenarnya software tadi perannya lebih kepada proses ini ya, proses ekstraksi informasi sebetulnya. Jadi misalnya kita dari full text ya, jadi seperti yang punyanya Hill tadi, dia punya 67 full text yang akhirnya masuk di dalam systematic review-nya. Nah, kalau dengan software, kita bisa nyari informasi dengan lebih cepat. Misalnya nyari informasi tentang sampling. Itu dengan misalnya NVivo, paper-paper tadi bisa dimasukkan ke NVivo, lalu kita search aja dengan sampling. Dia akan langsung nyari pada bagian-bagian yang cerita tentang sampling. Atau teks yang misalnya kita masukkan, kita nyari sampel, size. Dengan software itu juga lebih mudah untuk mencari tempat-tempat mana yang cara cepat gitu, yang cerita atau ada teks yang menjelaskan tentang itu. Jadi memudahkan saja di proses ekstraksi informasi. Tapi sebenarnya sintesisnya itu dilakukan di antara tim pembuat SR-nya nih sebetulnya. Jadi seperti apa sih evidence-nya? Misalnya, oh ternyata soal tadi ya kembali pada contoh, apakah ibuprofen lebih baik dari paracetamol lebih baik dari ibuprofen dalam fungsinya sebagai antipiretik pada anak pada 5 tahun. Ya, mungkin hasilnya akan bervariasi gitu. Ada yang mengatakan hasilnya oh ya ini lebih baik paracetamol, ada yang bilang ibuprofen lebih baik dan sebagainya. Nah, ini kalau systematic review-nya dengan meta-analisis, lalu kita bisa kerjakan tambah satu step lagi analisis statistik untuk melihat sebetulnya, misalnya efeknya itu seperti apa. RR-nya berapa sih, risiko relatifnya berapa. Tapi kalaupun tidak pakai meta-analisis, ya kita bisa bilang misalnya, dari 10 studi yang ada,
itu misalnya ada 7 yang bilang bahwa itu ada efek secara signifikan. Misalnya begitu. Itu sintesisnya, proses sintesis. Jadi software itu sebetulnya hanya membantu kita untuk melakukan ekstraksi informasi. Dan mungkin juga tadi ya saya menyebutkan tentang output ya, itu membantu kita waktu critical appraisal. Jadi ketika sintesis kita bisa bilang oke, 6 dari 10 studi mengatakan bahwa ini ada efek, tetapi bisa ada tetapinya. Kita perhatikan critical appraisal-nya, misalnya dari 6 ini misalnya yang adekuat dalam hal ini ada sekian studi saja gitu. Jadi kita juga mempertimbangkan dari keterbatasan atau mutu dari paper-paper yang kira-kira begitu semoga. Ya, pertanyaan berikutnya Prof tentang Prospero dari Bu Yulia Sari, dan tadi mungkin ada beberapa yang menanyakan juga tentang Prospero. Apakah semua topik harus didaftarkan melalui Prospero? Mau nggak dijawab ya, dulu? Okay. Ya, kalau untuk tujuan ini terutama ini pragmatis ya jawabannya. Kalau untuk tujuan publikasi internasional itu dimandatkan oleh jurnalnya. Jadi jurnalnya minta bahwa ini harus diregistrasi di Prospero dulu. Jadi apakah semua topik itu harus didaftarkan dalam Prospero? Jawabannya ya, terutama pada systematic review yang dipublikasi internasional. Sebenarnya ya. Tapi kalau misalnya untuk S1, apakah harus didaftarkan di Prospero dulu karena publikasinya bukan internasional? Ya, kalau menurut saya kalau siap didaftarkan, kenapa enggak? Karena jadi pendaftaran Prospero itu seperti kita ngisi formnya ethical clearance, teman-teman. Jadi di situ kita harus jelasin tujuannya apa, kriterianya apa, lalu searching strateginya gimana dan sebagainya. Itu harus dijelaskan. Itu tidak hanya sekedar daftarin judul sih, enggak sih. Mirip kalau kita daftarkan ethical clearance. Jadi menurut saya jawaban saya agak pragmatis. Kalau memang mau dipublikasi internasional ya daftarkan ke Prospero karena jurnalnya hanya mau nerima yang sudah terdaftar Prospero. Ya, gitu ya. Jadi sebisa mungkin ya didaftarkan gitu ya, Prof Ari, karena itu akan lebih banyak keuntungannya daripada tidak didaftarkan, kan gitu ya. Ya, baik, pertanyaan berikutnya dari Jesslyn dan kemudian dari Linda, ingin dijelaskan antara bedanya systematic review, literatur review, dan studi literatur. Ya, mungkin tadi sudah ada penjelasan sedikit, tapi mungkin ini memberikan highlight untuk bedanya ya, itu, Prof Ari. Terima kasih pertanyaannya. Di awal tadi saya menekankan definisi systematic review itu adalah sebuah desain penelitian. Oke, jadi istilah systematic review itu adalah desain penelitian, penelitian pada penelitian, itu systematic review. Kalau literatur review, istilah itu biasanya kita pakai untuk menunjuk kegiatan mengumpulkan literatur. Mengumpulkan dan menuliskan literatur. Jadi, istilah literatur review itu bisa di mana-mana ya. Bahkan tugas mahasiswa S1 atau profesi dokter atau S2 itu ya sehari-hari literatur review ya. Jadi dia bukan desain penelitian. Kalau systematic review adalah desain penelitian. Studi literatur itu sering saya dipakai untuk bisa literatur review, tapi bisa saja menunjuk pada scoping review. Ya, jadi seringkali scoping review itu juga disebut studi literatur. Dulu, ketika saya awal-awal menjadi dosen tahun 2005, itu masih banyak jurnal nasional ya, waktu itu saya mulai belajar menulis dan publikasi itu jurnal nasional. Saya lihat banyak jurnal nasional yang masih menerima studi literatur atau kalau sekarang ya istilahnya narrative review atau scoping review. Tapi lama-lama saya lihat juga jurnal sudah tidak ini lagi, artinya itu bukan pilihan untuk publikasi di jurnal. Jadi jurnal juga minta yang
dimasukkan itu systematic review dan narrative review atau studi literatur. Kalau waktu kita mungkin di pendidikan profesi ada istilah referat. Referat itu studi literatur. Ya. Dan melakukan literatur itu terus ditulis, itu namanya studi literatur. Ya. Tapi itu bukan systematic review. Jadi nanti kita bisa lihat bedanya adalah harus ada proses sistematik kalau di systematic review di dalam mencari, kemudian melakukan critical appraisal dan melakukan sintesis. Jadi tujuannya supaya systematic review itu juga akuntabilitasnya tinggi. Kalau orang lain melakukan langkah yang serupa akan ketemu hasil yang sama juga. Jadi itu harus dijelaskan memang langkah-langkahnya, pencarian, critical appraisal, dan sintesis. Mungkin itu ya. Ya. Pertanyaan selanjutnya, saya akan merangkum beberapa pertanyaan. Yang pertama dari Bu Nureli, apakah PICO juga berlaku untuk penelitian eksperimental? Kemudian ada pertanyaan tentang PICO dari Pak Arif Fadli. Kriteria intervensi dengan compare pada PICO, apakah bisa dengan topik pada subtopik paparan intervensi? Monggo ya, silakan dijawab, Prof. Ari. Ya. PICO apakah bisa untuk penelitian intervensi? Justru PICO itu cara yang paling awal di dalam merumuskan pertanyaan penelitian systematic review yang kalau di awal itu kan systematic review banyak pada RCT. Jadi pada randomized control trial yang dilakukan banyak kalau kita lihat publikasi lewat Cochrane itu kan sebagian besar di awal ini kan banyak yang di systematic review justru penelitian intervensi. Kemudian apakah PICO itu dan tadi ada intervention comparison itu bisa untuk exposure ya tadi. Kemudian paper berkembang kan, jadi I-nya di dalam PICO ini intervensi itu sebetulnya garis miring exposure, ini paparan juga. Nah, jadi itu modifikasinya PICO karena semula kan PICO itu memang dipakai sebagai suatu sistematika menyusun rumusan masalah, terutama kalau systematic review pada RCT. Saya kira itu jawabannya gitu. Jadi I-nya bisa diganti exposure. Ya, kemudian, wah ini pertanyaan masih cukup banyak. Mudah-mudahan Bu Ari, Prof. Ari energinya. Ya, kita masih ada sekitar 30 menit untuk menuntaskan keingintahuan para partisipan ya tentang systematic review. Ini saya merangkum beberapa pertanyaan tentang tahapan tentang systematic review yang tadi sudah dijelaskan oleh Prof. Ari. Yang pertama pertanyaan dari YouTube Live dari Dr. Yeni Diah ya. Apakah tahapan mencari kedekatan systematic review yang lebih dulu tadi adalah syarat mutlak? Kemudian dari Bu Suyatmi, ya mungkin Dr. Suyatmi ini ya, tahapan kedua systematic review apakah harus dilakukan? Kemudian dari Bu Rizky, tahapan systematic review poin 3 tentang strategi yang sistematik. Apakah maksudnya dari strategi sistematik itu penelitian yang relevan? Ya. Monggo, Prof. Ari, silahkan dijawab. Ya, oke. Ini semua tentang tahapan kedua ya. Kalau menurut saya ya sebaiknya dilakukan. Karena apa? Gini ya. Kalau pengalaman saya, kita itu tidak pernah sendiri berpikir tentang sesuatu. Jadi tahap kedua itu sebenarnya untuk memastikan apakah pertanyaan systematic review yang kita susun itu sebetulnya sudah ada jawabannya atau belum. Sama seperti kalau kita mau penelitian, itu sebaiknya kita cek dulu nih penelitian-penelitian seperti itu sebelumnya itu sudah ada seperti apa. Jadi sebetulnya sangat penting tahapan kedua itu untuk memastikan bahwa pertanyaan atau rumusan masalah systematic review itu memang masih ada novelty-nya, kemudian ada gap of knowledge dari, kalaupun sudah ada systematic review sebelumnya, biasanya itu misalnya dia dipublikasi sudah tahun 2010 gitu. Jadi artinya sebenarnya kita bisa saja melanjutkan systematic review yang sama itu
cukup misalnya 10 tahun terakhir, tidak perlu misalnya sampai 20 tahun misalnya. Jadi lebih efisien juga kita melakukan systematic review. Jadi tahapan kedua itu sangat penting. Sama seperti kita ngecek novel itu ya. Kalau kita nyusun proposal, rumusan masalahnya masih oke ya gitu. Karena penelitian sama halnya seperti systematic review, penelitian itu harus pada suatu aspek yang masih ada kesenjangan, ya, masih belum jelas, ya, dan sebagainya. Jadi itu di langkah kedua itu justru adalah langkah yang sangat penting untuk memastikan itu dulu. Karena menurut saya kemanfaatan dari systematic review akan berkurang kalau kita sebetulnya hanya mereplikasi apa yang sudah ada. Jadi kebaruannya akan turun. Itu Dr. Etik ya. Ya, kita teruskan dengan pertanyaan selanjutnya dari Arvida tentang uji bias systematic review. Menanyakan uji bias systematic review untuk jenis penelitian cross-sectional, Prof. Ari. Monggo silakan memberikan komentar. Ya, jadi kalau di dalam systematic review, critical appraisal itu sebetulnya sifatnya deskriptif. Maksudnya assessment deskriptif. Jadi ada sih beberapa pihak yang melakukan scoring. Jadi scoring misalnya, penelitian ini skornya di critical appraisal sekian. Tapi sebetulnya tinjauan terbaru itu tidak merekomendasikan dengan scoring. Jadi assessmentnya deskriptif misalnya. Untuk aspek tujuan penelitian, yes, clear ya. Misalnya kan kalau kita pakai checklist yang biasanya untuk critical appraisal, itu dimulai dari tujuan penelitiannya, itu apakah adekuat, yes, no, unclear misalnya. Jadi kita jawab tujuan penelitiannya yes, jelas. Kemudian desainnya sesuai nggak untuk tujuan penelitiannya, yes misalnya. Terus kalau untuk penelitian prevalensi misalnya tadi cross sectional, itu kalau di critical appraisal checklistnya itu sebetulnya harus dijelaskan sampling frame-nya. Sampling frame-nya itu sebenarnya adalah siapa sih, berapa jumlah target ini ya, population targetnya gitu yang di daerah itu yang akan dilakukan penelitian. Itu seharusnya kalau di dalam checklist critical appraisal dia harus ada, tapi ini di aspek ini misalnya unclear. Ya. Jadi suatu penelitian itu assessment-nya kenapa tidak kemudian dengan scoring tapi assessment deskriptif, itu bisa saja di beberapa aspek dia bagus, tapi di beberapa aspek dia enggak. Jadi agak enggak fair kalau misalnya yang dimaksud dengan uji bias tadi, dia pakai scoring yang skornya kurang dari ini dibuang, ini agak unfair karena seringkali yang lebih lebih umum itu di satu penelitian dia bisa saja bagus di beberapa aspek, tapi ada beberapa sisi yang dia nggak jelaskan. Itu sih, jadi kalau untuk penelitian cross-sectional ya, kita bisa saja pakai critical appraisal untuk prevalence studies gitu misalnya. Nanti bisa dicek ke link-link yang tadi saya berikan, ada banyak critical appraisal tools yang bisa dipakai sesuai dengan desainnya. Begitu Dr. Edi? Ya, menyambung tentang bias, Prof. Ari, ini ada pertanyaan dari Bapak Bobby ya tentang menentukan bias risk menggunakan software Cochrane. Enggak dijelaskan, Prof. Ari. Saya belum pernah, terus terang saya belum pernah memakai software Cochrane untuk menentukan bias. Kalau selama ini yang sering dilakukan adalah ya tadi antara dua orang yang membuat critical appraisal, kita membuat assessment deskriptif. Kemudian assessment itu yang dibicarakan. Jadi misalnya ya, ini kebetulan saya ada mahasiswa S3 di UNSW Sydney. Lalu pembimbingnya ada dari Sydney, terus saya ikut sebagai co-supervisor. Kami punya pertemuan rutin yang membahas disertasinya. Nah, salah satu pertemuan yang kita lakukan sekitar bulan lalu, mahasiswa itu menyampaikan hasil, jadi membuat tabel risk of bias tadi untuk setiap studi, jadi setiap penelitian itu dijelaskan nih penelitian ini hasilnya seperti ini di aspek A, B, C sesuai dengan checklist.
Lalu yang terjadi adalah validasinya, kita nggak pakai software, tapi antara saya dengan pembimbing yang lain itu diskusi. Kalau menurut saya ini enggak deh, kamu unclear dari mana gitu, misalnya pertanyaan gitu. Unclear dari mana, atau yes, kamu jawab yes itu dari teks yang mana, atau dijawab no dari aspek yang mana. Kalau nggak ada teksnya, itu menurut saya itu unclear aja gitu. Misalnya, jadi di diskusinya lebih ke situ sih, saya belum pernah pakai software. Oke, matur nuwun Prof. Ari. Kemudian tadi mungkin menyambung ke penggunaan 2 orang untuk critical appraisal ya. Ini ada pertanyaan dari Bu Yunia, apakah bisa orang kedua tersebut di luar tim peneliti? Artinya mungkin di luar promotor, di luar pembimbing skripsi, pembimbing tesis. Kemudian pertanyaan dari Tiffany, bisakah proses tersebut dilakukan perorangan sendiri-sendiri, tidak harus dalam satu diskusi? Ya, pertanyaannya bagus sekali. Jadi pertama untuk orang kedua, apakah bisa bukan dari promotor ke promotor? Oh bisa, ya bisa. Ya, jadi bisa saja orang lain yang tidak artinya dalam struktur pembimbingan itu. Biasanya kita tetap libatkan nanti sebagai co-author ya tadi ya, artinya karena dia terlibat di dalam critical appraisal ya, jadi sebenarnya bagian dari tim critical appraisal untuk systematic review. Kemudian apakah bisa terpisah? Prosesnya pertama kali terpisah. Jadi seperti saya dengan Dr. Eti ini, kita ada juga proses itu untuk mahasiswa S3. Saya diberi jatah membaca misalnya paper nomor sekian sampai sekian, Dr. Eti nomor sekian sampai sekian. Lalu kami masing-masing harus bekerja sendiri dulu, nge-press dulu. Setelah itu baru didiskusikan, jadi antara 2 orang. Jadi awalnya memang prosesnya sendiri dulu, terus baru didiskusikan. Oke, matur nuwun. Nah, kemudian ini kembali kepada sumber atau artikel penelitian yang akan digunakan sebagai bahan untuk systematic review. Ada pertanyaan dari Ibu Hilda, untuk memilih artikel penelitian tadi, apakah dari desain yang sama atau beda? Misalnya semua penelitian yang cross-sectional, semua penelitian yang eksperimental itu apakah bisa beda-beda? Kemudian dari Brigit Sarah, apakah sumber yang digunakan hanya boleh dari jurnal, bolehkah dari buku, textbook atau e-book? Nah, kemudian tools apa yang valid atau dapat digunakan untuk mencari jurnal tersebut? Monggo Prof. Ari. Oke, yang pertama untuk kriteria ya jenis artikelnya. Apakah harus sama? Jawabannya kalau untuk systematic review tidak. Tidak. Jadi misalnya yang penting topiknya ada kriteria topiknya tentang apa, itu bisa saja nanti desain penelitiannya dia eksperimen, bisa saja cohort, bisa yang lainnya itu bisa. Tapi khusus untuk meta analisis, ya kalau mau dilanjutkan ke meta analisis, yang bisa di meta analisis hanya yang desainnya sama. Kalau nggak sama nggak bisa. Jadi kalau untuk systematic review-nya bisa macam-macam. Tapi untuk meta analisis itu desainnya harus sama. Yang kedua, terima kasih, pertanyaannya bagus sekali. Apakah ibu buku itu bisa masuk? Jawabannya adalah itu perlu dijustifikasi oleh peneliti, tetapi buku itu kan tidak semuanya berisi penelitian. Kita kembali kepada pengertian awal systematic review, study on studies. Jadi yang dimasukkan itu memang hasil penelitian. Jadi yang bisa di-assess level of evidence-nya. Kalau buku itu kan bisa saja saya mungkin nulis buku lebih banyak perspektif opini gitu. Nah, itu yang menurut saya menyulitkan justru untuk melakukan systematic review karena lebih banyak argumentasi atau opini daripada level of evidence. Jadi nanti kalau di critical appraisal susah. Kalau buku itu nggak ada critical appraisal untuk buku. Critical appraisalnya per desain penelitian. Itu sih.
Oke, matur nuwun Prof. Ari. Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah dari Bu Yuanita. Apakah perlu bab 2 berupa tinjauan teori pada systematic review? Monggo silahkan dijawab. Oke, ya. Kalau kita lihat di sistematika protokol ya, Prisma P, itu nggak perlu ada literatur review sih. Jadi memang di protokol itu memang hanya ya rasional, kemudian metodenya bagaimana gitu. Tapi nggak perlu ada teori yang rigid untuk dibuktikan kan gitu ya. Jadi gitu ya. berangkatnya dari gap kesenjangan informasi apa sih yang dibutuhkan itu aja sih harus. Oke. Matur nuwun Prof. Ari. Kemudian selanjutnya tentang pertanyaan dari Ibu Ida Mariati, minta dijelaskan lebih lanjut tentang grey literatur. Oke. Jadi literatur ya, sebagai sumber dari systematic review itu ada yang sifatnya publish. Publish itu artinya dipublikasi di dalam bentuk artikel jurnal yang kemudian diindeks di dalam database. Itu yang kita sebut tadi bibliographic searching. Kalau kita nyarinya lewat database itu berarti yang kita ambil adalah mereka yang sudah publish. Ya. Tapi ada juga disebut grey ini. Grey itu sifatnya bisa saja unpublished, yang belum dipublikasi, ya, atau dipublikasi tapi dia kalau nggak bisa ketemu dari database gitu, itu yang disebut dengan grey literatur. Contohnya, kalau sekarang tesis disertasi itu memang ada ketentuan bahwa dia harus masuk repositori universitas misalnya. Tapi kan seringkali juga yang di repositori kan hanya abstraknya atau bagian tertentu, tidak semua full teksnya misalnya. Dan artinya dia tidak masuk database pencarian literatur bibliografik yang standar tadi. Nah, itu disebut grey literatur. Atau misalnya paper-paper, kalau ini banyak sekali ya, WHO seringkali ya bikin kajian-kajian, UNICEF bikin kajian, tapi dia sifatnya sebagai report. Misalnya Bappenas itu juga sering bikin kajian, tapi sifatnya report. Yang report aja, nggak ditulis sebagai jurnal. Report aja dipublish di websitenya mereka masing-masing. Itu termasuk grey literatur, karena nggak ketemu kalau dicari dengan pencarian bibliografik yang standar. Nah, terutama kalau kita melakukan systematic review dalam sesuatu di low and middle income countries ini, grey literatur ini posisinya penting sekali. Ya Indonesia ini terutama kita seringkali sudah banyak kajian, tapi kan misalnya jarang gitu yang dipublikasi internasional. Ya, jadi grey literatur ini menjadi sangat penting untuk melengkapi dari informasi sebagai bahan sistematik. Mungkin itu ya penjelasan saya tentang grey literatur. Ya, baik. Pertanyaan selanjutnya tentang publikasi, Prof. Ari. Dari Ibu Alinia, ada pertanyaan tentang publikasi ke jurnal internasional untuk systematic review, apakah berbayar atau tidak. Kemudian dari Ibu Fitri, apakah ada syarat sertifikasi bagi seseorang penulis systematic review untuk dapat mempublikasikan systematic review yang dibuatnya? Bagaimana menilai systematic review kita itu sendiri itu baik atau tidak? Kemudian untuk systematic review tadi bahan artikel yang kita ambil, apakah ada pembedanya berbayar dan tidak? Kita mengambil dari jurnal berbayar tidak atau bebasnya? Monggo, Prof. Ari. Ya, pertama jurnal mana yang berbayar dan mana yang tidak, saya nggak hafal. Tapi ada banyak sekarang ini jurnal-jurnal open access, jurnal open access yang menerima systematic review. Contohnya ada jurnal yang namanya systematic review, itu open access. Jadi pembacanya nggak banyak.
Tapi penelitinya setelah melewati proses review yang ketat dan di papernya diterima, dia harus membayar biaya produksi, itu namanya open access. Tapi bayarnya belakangan ya, bukan di awal. Di awal tuh tahu, oh ya saya nanti harus bayar kalau saya sukses accepted gitu. Jadi ada yang seperti itu. Sekarang tendensinya lebih banyak ke open access untuk jurnal ya, internasional. Tapi nanti bisa dicek ya. Saya sekali lagi mohon maaf saya nggak hafal. Tetapi kalau teman-teman itu punya grant ya, hibah, tolong dong alokasikan aja untuk publikasi gitu. Jadi ya bayar aja gitu. Open access itu enak nanti ketika sudah publish itu mudah sekali disitasi orang karena pembacanya tidak perlu bayar. Kemudian yang kedua, untuk systematic review apakah ada sertifikasi? Kalau untuk publish jawabannya tidak. Jadi sampai sekarang tidak perlu ada hanya orang yang misalnya training systematic review yang boleh publish gitu, enggak ada itu. Jadi yang dinilai di dalam proses peer review di jurnal ya sama dengan artikel yang lain. Jadi lebih ke kualitasnya. Nah sekarang pertanyaannya, ada nggak checklist untuk menilai kualitas systematic review yang kita buat? Ya saya sangat menganjurkan teman-teman merujuk kepada Prisma tadi. Jadi Prisma tadi kalau teman-teman baca isinya checklist. Jadi checklist suatu systematic review yang lengkap dan standar itu isinya harus apa saja. Di situ ada beberapa tuntunan gitu. Nah, jadi misalnya kriteria itu yang harus disebutkan apanya, gitu. Jenis artikel, tahun, apa dan sebagainya, bahasa yang digunakan, itu ada di checklist Prisma. Jadi saya sangat menganjurkan teman-teman itu merujuk kepada checklist Prisma tadi, ya, untuk menilai systematic review yang teman-teman buat sendiri. Jadi sebelum submit dan sebagainya tuh ya kita review sendiri gitu. Ya, harus sesuai dengan standar. Kemudian yang terakhir tadi apa ya? Artikel sumber artikel untuk systematic review apakah dari jurnal yang berbayar atau tidak berbayar, apakah itu ada bedanya? Satu saya tegaskan bahwa sebaiknya dari flowchart tadi kita sebisa mungkin akses semua paper yang eligible, entah itu berbayar atau tidak. Ini yang pertama. Jadi makanya tadi di awal saya tegaskan bahwa ini support dari institusi juga penting ya. Jadi kalau institusinya melanggan banyak jurnal full text-nya, ya tentu saja teman-teman peneliti di institusi itu menjadi lebih gampang kalau mau systematic review. Apakah ada berbeda kualitasnya? Jawabannya ini susah dijawab. Karena kualitas itu tidak ditentukan dari berbayar atau tidak. Jadi itu. Dan mungkin juga pada jurnal yang sama ada artikel yang bagus, ada artikel yang setelah di-appraise itu juga nggak bagus gitu. Padahal jurnalnya misalnya bereputasi. Karena ya ini wajar saja karena di jurnal itu editornya ada banyak, nggak hanya satu orang. Lalu reviewernya juga banyak. Jadi bisa saja ada perbedaan kualitas juga ada pada jurnal yang sama-sama. Jadi sekali lagi penentuan bobot kualitas itu ya pada critical appraisal. Itulah kenapa. Bahkan paper systematic review kalau memang masuk ke systematic review kita pun ya di-appraise lagi karena bisa saja terjadi tadinya kualitas itu tidak selalu dijamin dengan ini di jurnal yang reputasi selalu semuanya bagus. Tetapi setidaknya di jurnal yang bereputasi itu dia punya sistem review yang sistematik sehingga itu bisa saja semakin diperkecil kemungkinan jurnal nggak bagus di jurnal reputasi. Ya, ini ada pertanyaan dari YouTube Live dari Ibu Devi Ramadhani, Poltekkes Yogyakarta. Dari bawahnya dari Elvia Rahmi ya yang belum terjawab, yaitu tentang penarikan kesimpulan pada systematic review. Apakah ada metode khusus?
Kemudian bisa disambung dengan pertanyaan dari Ibu Wahyu Pujiastuti yang bertanya kekeliruan apa yang sering terjadi pada saat melakukan systematic review dan bagaimana upaya mengatasinya. Oke. Nah, pertanyaannya Monggo, Prof. bagus-bagus tuh. Ya. Nah, oke, saya coba ya untuk kita pakai checklist untuk ini ya, menjawab ya. Jadi tadi saya nyebut ada swim checklist ini dipakai untuk membantu kita melakukan sintesis kalau tanpa systematic review. Saya buka dulu. Share screen. Share screen, teman-teman. Oke, bisa kelihatan ya. Ini ada paper ya, guideline synthesis without meta-analysis atau disingkat SWIM ya. Di sini ada cara yang bisa kita ikuti. Ya, ini bagus sekali menurut saya paper ini karena menuntun kita satu demi satu. Misalnya, pertama, kita harus mengelompokkan penelitian-penelitiannya, misalnya. Dua, harus mendeskripsikan metodenya. Jadi ini ada langkahnya, ya, ada deskripsinya masing-masing ngapain saja. Sebagai contoh ya, saya ambil contoh tadi. Jadi, di dalam sintesis itu jelas kita harus menggrupkan tadi misalnya, ya tergantung rumusan masalahnya saya kira ya, rumusan masalah systematic review-nya. Bisa saja di dalam paper yang kita jadikan bahan untuk systematic review, ada paper yang khusus bahas efek pada anak, lalu efek pada dewasa misalnya, ini dikelompokkan dulu. Kemudian yang kedua, itu ukurannya apa sih yang kita pakai untuk mensintesis itu? Ya sebagai sintesis itu ukurannya apa? Nah, ini. Kemudian setelah itu, ya setiap outcome itu seperti apa? Misalnya, sintesisnya itu kalau paper tentang risk factor, misalnya dilihat odds ratio-nya, misalnya itu standardized metric-nya. Lalu gimana caranya untuk menginterpretasi odds ratio? Oh, kita bedakan kalau lebih dari satu, rasionya kita sebut sebagai risk factors. Kalau kurang dari satu, disebut protective factors. Misalnya gitu. Jadi kita harus menjelaskan ini. Termasuk ini seperti of evidence-nya. Confidence interval 95%-nya ini juga dibahas dan sebagainya. Jadi ini teman-teman nanti silahkan mengacu ke sini ya. Checklist ini menurut saya cukup membantu kita untuk membuat sintesis ya. Langkah kita membuat sintesis. Ya termasuk di sini ya. Dalam resultnya, dalam hasilnya, kita dalam perbandingannya itu deskripsinya seperti apa gitu. Jadi misalnya tadi dari 15 studi 10 itu dia mengatakan bahwa ada efek ini dibanding ini pada hal ini. Gitu. Nah ini lalu dibahas itu. Studi-studi itu CI-nya seperti apa, termasuk confidence intervalnya dan sebagainya dibahas. Ini cara kita untuk melakukan sintesis. Lalu juga kadang-kadang kita perlu melihat konsistensi ya. Ya, konsistensi hasil itu terhadap satu studi dengan studi yang lain. Misalnya bisa saja pada sintesis tentang systematic review tentang kepatuhan pengobatan, itu beberapa studi bilang dengan istilah adherence, ada bilang acceptance, dan sebagainya. Jadi itu termasuk yang dibahas juga konsistensi dari penamaan outcome-nya misalnya. Jadi ini teman-teman silahkan nanti bisa membaca pada paper ini ya, untuk sebagai acuan gitu. Untuk bagaimana cara kita melakukan sintesis. Yang kedua tadi apa ya Bu Emi ya? Yang kedua adalah tentang bentar.
Tadi kekeliruan yang sering terjadi, Prof, pada saat riset, pada saat membuat SR. Oke. Kekeliruan yang pertama adalah PHP, pemberi harapan palsu. Bilangnya SR tapi tidak sistematik. Oke, jadi kalau dilihat ya, bunyinya judulnya systematic review apa, tapi setelah dilihat nggak terlalu jelas. Ini tadi nyarinya kok bisa sampai ke paper-paper ini seperti apa gitu. Itu kesalahan yang pertama. Kesalahan yang kedua adalah metodenya nggak dideskripsikan dengan detail. Jadi oleh karena itu saya sangat anjurkan teman-teman mengacu kepada Prisma sebagai acuan kita di dalam menulis ya. Prisma P untuk protokolnya, kemudian untuk laporannya pakai Prisma Statement tadi. Itu pasti kalau diikuti benar gitu aman deh gitu. Jadi nggak ada yang terlewatnya. Jadi sejak awal memang teman-teman udah pakai panduan gitu ketika membuat protokol. Itu sih. Tapi secara umum kesalahan yang banyak terjadi ya PHP tadi. Ya, ada banyak bilang ini systematic review, tapi hasilnya nggak systematic. Kemudian tadi nggak detail metodenya. Kemudian yang lain adalah sebetulnya bukan kesalahan, tetapi keterbatasan, terutama kita itu keterbatasannya sering pada sintesis itu tidak hati-hati di dalam melakukan sintesis, terutama memperhitungkan dari kualitas hasil critical appraisal. Ini yang sangat penting. Jadi tidak boleh tidak boleh overconfidence, ya juga gitu. Jadi artinya hasil critical appraisal itu juga harus sangat diperhitungkan di dalam kita menilai systematic review. Ya, matur nuwun Prof. Ari atas penjelasannya. Bapak Ibu, karena keterbatasan waktu, mohon maaf, mungkin tidak semuanya pertanyaan atau apa yang ingin dijelaskan dapat terpuaskan. Kami mohon maaf, mungkin kita akan bisa bertemu kembali di lain kesempatan untuk membahas tentang systematic review ini. Ya, untuk kesimpulan mungkin saya sampaikan bahwa sebenarnya untuk systematic review ini sangat bisa digunakan untuk level pendidikan S1, S2, S3. Hanya saja penting untuk kita tetap memperhatikan prosedur atau protokol yang benar, tahap-tahap yang benar dalam melakukan systematic review. Gitu ya. Dan apabila kita sebagai pembimbing tadi, catatan untuk skripsi terutama, atau untuk tugas di tingkat D4 gitu ya, mungkin kita memang harus sangat perlu untuk mengawal dari apa yang dilakukan oleh mahasiswa kita. Ya, tidak hanya S1, sebenarnya S3 pun saya dan Prof. Ari juga selalu berusaha untuk mengawal systematic review ini. Baiklah Bapak dan Ibu, terima kasih sangat Prof. Ari sudah menjelaskan, juga terima kasih Bapak Ibu yang semuanya sudah tergabung. Tadi saya lihat ada dari Merauke, ada juga dari Makassar, kemudian dari Padang, ya, dari berbagai daerah, Purwokerto, Universitas Muhammadiyah Purwokerto juga ada, ya, kemudian semua teman-teman yang ada, semoga sharing kami yang sedikit ini dapat bermanfaat, dan kita prinsipnya adalah together we can, maju bersama pendidikan dan penelitian di Indonesia. Saya akhiri sekian, mohon maaf bila dalam penyelenggaraan banyak kekurangan, ya mungkin banyak yang sulit untuk masuk ke room Zoom, kami panitia mohon maaf. Kita akan bertemu lagi di pertemuan yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.